Cita-cita koperasi ini akan memotong 2 distribusi. Artinya tidak ada lagi agen, distributor, langsung koperasi. Mengambil kan pemerintah. Tapi realisasinya tidak begitu. Kadang-kadang kan seperti itu Pak. Makanya saya rencana mau ke Jakarta itu kan katanya dengan kebijakan-kebijakan kita. Indonesia sampai bawah. Contoh misalkan ya kayak kredit usaha rakyat ya kur ya itu tanpa agunan. Kalaupun betul tanpa ampunan, kalau 100 juta ke bawah 50 juta. tidak tanpa ampunan. Tapi pada kenyataannya tanpa ampunan. Kalau kur itu orang di sini BUMDes, anak saya buah saya BUMDes, apabila mau ngambil kredit kur ke BRI, ini BUMDes tidak usah ampunan, udah berapa orang. Iya. Ya, gimana itunya aja, komunikasinya aja, Pak mungkin. Kalau memang bisa meyakinkan mereka tanpa ampunan ya. Karena apa? Karena harus dibina. Karena kita 3.500 sudah di BRI semua datanya dan uang BUMDes sudah tahu berapa. Iya, berarti kalau dia karena di sini tuh gampangannya kerjasamanya sama BRI sudah seperti itu. Iya. Ya kalau di saya ini Pak ya, saya mau ngajukan pinjaman ya, saya pakai sertifikat. Itu harus ngurus balik namanya sampai melunasi. Bagaimana kepercayaan? Kalau sini, kalau di desa saya BRI, ya, misalkan Pak, ini saya mau ngajukan BRI, saya telepon ketua unitnya, Pak, ini mau ngajuin untuk modal kecil, langsung datang. Karena dia akan melihat data. Iya kan data dari gampangannya dia sebagai pelanggan lah. Bagaimana kan bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Kalau orang jujur, jangan pun permasalahannya besar. Pas masakan bayar kecil air saja pasti tidak akan air dan menunggak kan, logikanya. Jadi intinya begini Pak, semuanya juga setiap kepala desa dan setiap semua pengurus BUMDes ingin bersatu. Ingin misalkan chemistry dengan kepala desanya, sehati. Tapi dalam realisasinya ini suka ada egois masing-masing. Jadi untuk mempersatukan antara badan usaha dengan desanya atau kepala desanya atau dengan PEMDesnya atau usaha rakyat-rakyat yang disatukan oleh PEMDesnya ini kenapa susah sekali? Karena tidak ada transparansi pertama. Harus ada transparansi terbuka dulu. Makanya ini kan saya mau sama Pak Kades ya. Terkait dengan saya kan ingin membumikan produk UMKM. Ya. Memang posisi sekarang ya kita harus mengedukasi masyarakat yang memotivasi ya. Di saat kamu ingin merdeka, kamu harus jujur dan disiplin. Kan itu ya. Maksudnya apa? Yang selama ini terjadi ya, kalau namanya pinjam uang pemerintah itu kan dianggapnya itu kan hibah. Betul. Sebagian masyarakat begitulah, sebagiannya. Ya, itu. Sebagian. Makanya dari kebanyakan ya yang kejadiannya itu seperti itu, sehingga dari kementerian ini kan berubah-ubah kebijakannya. Pertama dana ADD yang dipotong, misalkan kalau ada masalah nanti ADD sebagai jaminan segala macam kan gitu Pak ya. Nah dari situlah Pak saya punya pemikiran dengan adanya rumah YouTube tadi, harapan saya desa itu memang harus sudah transparan. Soalnya transparan itu menurut saya menjadi kunci sukses. Katakan kita misalkan harapan saya kan gini ya, untuk koperasi desa Merah Putih ya, bagaimana pelaku usaha yang ada di desa tadi ya sebisanya itu di bawah manajemen koperasi desa Merah Putih. Betul. Ya. Jadi bagaimana pelaku usaha tadi namanya, contoh misalkan ya, di saat kita bicara peluang bisnis repacking ya, repacking ini namanya untuk masyarakat kelas bawah ya, bagaimana bermodal 2 juta ya itu bisnisnya bisa jalan. Nah, itu yang saya proyeksikan begini, jadi desa harus mengangkat pelaku usaha yang modal 2 juta itu menjadi anak angkat semua sebagai bapak asuhnya atau apa istilahnya, maksudnya di bawah kendali dari koperasi. Maksudnya begini, you misalkan mau repacking, misalkan mau jualan makaroni ya,
saya modali 2 juta, ya misalkan dapat katakan misalkan 10 kilo misalnya. Nah, di saat dibuat nanti dijual harga 2.000-an, berarti ketemunya per packingnya itu misalkan sekian gram. Ya. Nah, untuk kemasannya ini yang harus disiapkan oleh koperasi. Jadi koperasi menyiapkan kemasannya sehingga produk yang mau kita jual tadi kemasannya sudah bagus. Pokoknya anak kecil itu yang dilihat itu bukan isinya, Pak. Pertama kemasannya dulu. Kan itu. Betul kalau. Nah, di saat masyarakat nanti namanya kita berikan peluang bisnis yang mudah, bagaimana dengan uang 2 juta tadi bisa jalan. Nah, inilah menurut saya Koperasi Desa Merah Putih ini harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk belajar bisnis. Bagusnya itu, Pak. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih ini kalau harapan saya harus bisa dulu menyampingkan image masyarakat yang namanya koperasi itu titik beratnya adalah simpan pinjam. Yo kadinya kan? Iya, kita konsepin kan. Image masyarakat itu yang namanya koperasi simpan pinjam. Itu sudah. Wah, Namanya sekarang udah ngomong gitu mah saya mau bari nginjem ke koperasi. Jual gitu kan itu. Masyarakat itu. Nah, ini harus oleh kita dikesampingkan dulu. Pikiran masyarakat itu. Nanti untuk menyampaikan itu kita apa? Kita masyarakat sediakan barang-barang yang murah tapi bagus. Itu kan? Barang-barang yang murah. Terobosannya seperti apa? Terobosannya ini tidak bisa lepas daripada pemerintah untuk mendorong koperasi tersebut. Benar. Karena pemerintah punya subsidi. Itu kan? Coba setahun mau disubsidi dulu nih. Setelah dia punya nama dan kepercayaan masyarakatnya sudah 100% ke koperasi baru. Harapan saya kepada pemerintah supaya tidak ada Koperasi Desa Merah Putih itu kan yang saya mintakan kan mesin kemasan. Jadi mesin kemasan yang kita minta ya, sehingga bagaimana masyarakat dengan modal 2 juta tadi ya, hasil yang diproduksi yang dijual itu sudah kemasannya bagus. Maksudnya apa? Kita masukkanlah virus entrepreneur. Ya. Ngutang boleh tapi harus untuk bisnis. Betul. Bisnisnya apa? Ini loh, produk home industry itu macamnya segini banyak. Mau cireng, mau basreng, mau ulen, mau apa bisnis kebebasan, mau catering, ya. Macamnya ini banyak. Sehingga dari situ harapan saya dengan adanya mesin kemasan tadi yang dikelola oleh koperasi tadi, jadi bagaimana pelaku UKM tadi ketergantungannya dengan koperasi karena yang membantu kemasannya ini dari koperasi, akhirnya di sini kan ada ketergantungan. Nah, akhirnya bagaimana manajemen UMKM-nya ini di bawah manajemen koperasi. Nah, dari sinilah merubah mindset yang selama ini di saat koperasi dan dengan utang-utangan. Ya, dengan simpan pinjam banyak yang pinjam sedikit yang nyimpan gitu. Boro-boro kembaliin. Itu makanya dengan itu ya lah kalau pemerintah misalkan ada program ini apa yang dikatakan oleh Bapak begitu misalkan mesin pengemasan ya barangkali dari 100 yang diturunkan ya jadi 3 atau 4 juga sudah bagus. Nah, makanya harapan saya ini Pak Ahmad hari ini. Makanya saya kan ada rencana mau ke Jakarta ya. Jadi saya minta untuk satu kecamatan Margahayu ini setiap desanya supaya diberikan mesin kemasan. Nah, di saat nanti untuk distribusinya, ya sebenarnya kita ini kan sudah punya Pak jaringan distribusi adanya RW dan RT, ya, dan sekolahan, ya. Maksudnya apa? Setiap RT ada outlet UMKM, setiap sekolahan ada outlet UMKM. Di saat kita bicara Margahayu kan 500 outlet kan lebih. Nah dari situlah potensinya di saat kita bikin kemasan tadi ya, repacking tadi, pasar sudah tersedia 500 orang. Nah dari sinilah harapan saya di saat potensi bisnis ini ya bagaimana dengan yang mudah, masyarakat jangan diberikan beban pikiran yang berat-berat pusing. Ya. Jadi bagaimana seolah-olah masyarakat itu menjadi karyawannya Koperasi Desa Merah Putih.
Ya harus masyarakat harus merasa memiliki koperasi itu. Harus, karena Kalau memang tidak punya rasa memiliki masyarakat, maka koperasi juga tidak akan berjalan kalau kita mengambil daripada apa yang dikatakan oleh Pak Kades itu bahwa koperasi itu adalah untuk kalau badan usaha itu punya desa, kalau koperasi itu untuk masyarakat. Berarti masyarakat yang harus memiliki dan kreativitas juga kita harus ditampung oleh masyarakat itu kreativitasnya lalu di kadang-kadang begini ada orang itu kreativitasnya tinggi tapi naluri bisnisnya tidak ada tapi dia kreativitasnya tinggi gitu. ya, makanya Ada orang yang naluri bisnisnya bagus tapi tidak ada kreativitas. Nah, itu ya harus bisa menyatukan potensi ini gitu. Kalau pendapat saya itu karena manusia itu tidak sama. Karakternya masing-masing tidak sama. Ada karakter orangnya jago bisnisnya, tapi produksi mah orang mah capek cenah gitu. Nah, kajian ting sok maneh nyieun makeun urang masarakeun. Kadang-kadang orang tuh bisa masarkeun. Nah, itu tuh harus benar-benar digali oleh koperasi untuk mendorong potensi itu. Jadi memang manajer koperasi ini ya kita juga kayak Abah ini kan intin bisnisnya udah keren ya, insya Allah nanti koperasi Desa Merah Putih ini ya, karena koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes ini namanya bisa dibilang satu badan ya. Jadi kayak pemikiran-pemikiran dari Abah ini kan mungkin betul-betul bisa berkontribusi di koperasi Merah Putih ini. Jadi gambarnya koperasi ini bagaimana identiknya jangan simpan pinjam tapi bisnis. Terus bisnis masyarakat harus dilatih aja supaya masyarakat nalurinya bisnis aja. Kan dulu itu kan ada Pak ya, kayak misalkan zaman kecil saya Pak ya, permen ya, ada permen jahit, ya kan? Banyak lah pokoknya makanan-makanan yang dulu itu yang karena perkembangan teknologi ini akhirnya permen produksi pabrik. Makanya yang kita harapkan dari kementerian tadi supaya UMKM ini disiapkan pasarnya ya. Jadi produk pabrikan itu minimal 5.000 ke bawah itu kalau bisa jangan produksi. Bagaimana untuk mamin ya 5.000 ke bawah itu serahkan UMKM. Ya, sehingga masyarakat ini merasa punya market. Tapi kalau misalkan kita bikin harga 2.500 misalkan ya kayak ya, terus misalkan kemasannya sudah kurang bagus. Nah, sementara produk pabrikan ya ada satu produk cuma 2.500, sudah kemasannya bagus, sudah ini kan kalah terus. Jadi intinya begini Pak, kalau dari saya, kalau memajukan satu lembaga apakah itu koperasi yang ada di desa atau itu BUMDes, pengurus-pengurusnya jangan berpikir dulu punya insentif dulu. Benar. Gitu. Kita harus pengorbanan dulu. Bahaya sekarang BUMDes bentuk anggotanya, koperasi bentuk anggotanya 5 orang, beri bantuan dana desa, usahanya belum jalan, ari gaji sudah jalan, atau kayak bantuan teh, gitu kan? Habis bantuannya. Banyak apa yang seperti itu Pak. Iya, makanya saya begini. Itunya realnya sendiri. Makanya saya karena gini, kamu tuh kalau misalkan di koperasi, karena yang menurut saya itu yang salah kepala desanya kurang memberikan penekanan kepada pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi kita untuk rekrutmen terbuka. Iya di situ dulu kalau pertama. Tapi ya di saat kita bicara koperasi, ini koperasi ini yang kita pilih masyarakat loh ya, bukan kayak koperasi yang misalkan kosipa ya, misalkan melayani gini ya, tapi bukan miliknya rakyat. Kalau koperasi ini miliknya rakyat. Berarti intinya apa? Ya pengabdian dulu. Pengabdian. Ya. Harus pengabdian, tidak bisa berbicara dia punya insentif berapa per bulannya, jangan suruh bicara begitu. Sok jalan dulu aja. Makanya saya kadang-kadang ketawa. Jalan dulu. Di saat misalkan jadi manajer gini, waduh, sok-sokan terus minta gaji. Karena kalau sudah masuk Pak, gini, kalau saya orang bisnis, biarpun dari pesantren tapi saya orang bisnis. Kalau sudah masuk wilayah bisnis, tidak perlu gelar, tidak perlu titel,
tidak perlu pangkat, masuk di situ mau orang apa, hitam, hijau semuanya, dia yang tidak pernah merugikan orang lain. Dan dia kuat dalam permodalan, dan dia lihai dalam kerjasama dengan orang lain, itu akan berhasil. Itu dunia bisnis. Tidak usah misalkan, ya tidak dijamin profesor doktor bisa mengelola bisnis. Aduh, bincang-bincang ini keren sekali ini ya. Dunia bisnis itu begitu. Cerdas banget ini Abah ini ya, luar biasa ya. Alhamdulillah ini Pak Kades yang punya warga yang seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Sudah beliaunya juga maunya terkait dengan aset yang dia punya tadi namanya wis pakai aja dulu, kalau memang nanti ada sisanya bayar sewa, kalau misalkan nggak ada jangan dibayar dulu. Betul. Bukan, Pak. Saya itu memakai gudang ini kalau udah dihitungkan, BUMDes itu kalau dihitungkan, kalau saya utangkan, wah tidak akan kebayar kayaknya BUMDes itu. Tapi saya bukan itu maksudnya. Kalau sudah berjalan seperti ini, sudah artinya biarpun saya sudah tidur di rumah, tidak bisa kemana-mana, tapi saya bisa mengawasi. Salah kamu jalannya ini, karena manajemen sudah transparan nih. Misalkan kamu salah begini caranya, itu bisa bangkrut ini. Nah, karena sudah kebaca sekarang oleh saya, semuanya apabila saya suatu saat barudak, ya abang ke sekolot, pantas sok kemana. Makanya dari sekarang itu generasi muda oleh saya diangkat semuanya. Operator generasi muda, sekretaris generasi muda, ini generasi muda. Saya sudah tua. Tapi saya biarpun sudah tua harus bisa membaca oleh saya. Begitu saya duduk di rumah, coba lihat berentik saya teh. Oh, atmane salah jalan kieu mah. Ini sudah tertera rapih pisan manajemen kita, sudah bisa dikontrol oleh BRI, sudah dikontrol oleh semuanya. Lalu ente menjalankannya seperti ini salah. Robah haluan supaya kembali lagi kepada laptop yang kita jalanin, misalkan ya, itu bisa begitu entarnya kita mau untuk kontrol saja gitu. Kalau sudah duduk mah bisa kontrol lah. Ya semoga lah Pak, jadi kayak Abah ini ya, kadang-kadang gini ya, orang itu punya aset banyak, karena punya harta yang banyak. Di saat makanya satu saat saya pilih Pak, ya, bikin konten sama Abah ya, dan intinya bahwa hidup itu kan harus nikmat. Betul. Di saat kita itu misalkan punya apa yang manfaat buat orang banyak segala macam sulit, kemana-mana dipanggil, wah, halo, assalamualaikum, sampurasun. Tapi kalau misalkan orang kaya tadi misalkan nggak punya manfaat buat orang lain, ya setiap keluar dia bikin dosa orang lain, itu kaya politik, anjing. Kan gitu Pak, makanya Pak ya, saya kadang-kadang gini Pak ya. Maaf aja Pak ya, saya bukan merasa hebat Pak. Saya mulai tahun 90 sampai yang saya perjuangkan itu bagaimana kemiskinan itu tidak ada di Republik. Mungkin orang bicara, kamu sudah jadi apa? Kan you mau ngomong apa silakan. Iya kalau yang jelas saya bisa buktikan itu ya. Lihat YouTube saya mulai tahun berapa? Mulai tahun 2008 saya sudah bicara masalah. Makanya sekarang Presiden kita Prabowo Subianto tidak boleh lagi ada miskin. Nah itulah yang harus kita implementasikan di apa caranya. artinya kalau kita mengimplementasikan itu, terus kita untuk mengajarkan masyarakat ini supaya jauh dari kemiskinan harus seperti apa. Itu kan harus didorongnya itu masyarakatnya. Nah, Kahiji, Mayahanana, kalau kata Dedi mah gubernur kita, kudu jujur mana? Dari dulu juga kata orang tua dulu jujur sih ya guys. Iyalah. Modal utama. Mana yang jujur mah rezeki nuturkan mana? Gitu. Makanya saya kadang gini ya, saya kadang sama waktu sharing sama ulama tadi ya. Jadi saya minta ya dari kayak para ulama tadi ya, maulah gamangannya turba. Ya. Intinya apa? Di saat kamu tidak mau jujur, ya, kamu selamanya ya seperti ini, gak akan ada perkembangan, miskin terus. Gak pernah keluar dari zona kemiskinan. Sekarang udah disediakan yang begitu canggih. Misalkan pasar online, di Shopee, di YouTube. Tapi yang tidak jujur mah anggrem produksi barang halus dijual pas datang dikirim oleh kita, kelo siaman nipu ke aing, berarti mainnya udah tidak akan bisa laku lagi. Itu kan udah karakter yang tidak baik gitu. Makanya menurut saya ini kan proyek besarnya kaitannya dengan Pak Prabowo ini ya harus perubahan mindset. Harus masyarakatnya harus benar-benar didorong supaya masyarakat itu jujur,
masyarakat itu terbuka, lamun mahina kalaparan puguh deui merekna gitu tah. Loba ayeuna masyarakat, Bapak sok ayeuna Bapak dek nyalurkeun kemiskinan di negara. Di desa ieu dek diplang jelema, maneh we warga miskin da mung diplang mah. Bahasa Indonesia aja. Iya, diplang mah Pak, diplang mah. Enggak mau dia disebut warga miskin nah. Tapi begitu Pak Kades nurunkeun BLT, ngamuk eta nu boga motor. Saya pernah jadi BUMDes, ketua BUMDes. Bahwa di situ waktu itu BLT bantuan langsung tunai berupa beas oleh BUMDes. Saya diem di depan, saya ngawasi. Iya jelema nu nyokot BLT, make motor NMAX. Wah, buuk brem, Terus sakit kuning. gelang. Ya, ada emasnya. Apakah mungkin iya jelema BLT? Begitu Ibu, hari Ibu bisa jadi JLT, pan Ibu segitu kaya nak. Make iya. Ada iya macam Ibu Abi. Memang yang namanya BLT bisa diwariskan, cek saya itu banyak itu. Memang BLT bisa diwariskan, Bu, cek saya teh. Akhirnya, nah perlunya ini pendataan ke masyarakat untuk meminimalisir yang demikian itu harus turun dan tidak boleh pemerintah yang lebih atasnya hanya percaya saja kepada survei-survei yang di bawah. Itu. Kadang-kadang juga permasalahannya itu gini Pak, merubah data itu sulit. Memang betul, merubah data itu sulit, tapi merubah kenyataan tidak sulit. Kalau kita hanya mengikuti data saja sampai kapan mungkin tidak beres-beres, tapi kalau merubah kenyataan, memang iya orang itu tidak masuk, tinggal datang ke imana tempo, bener sih yang benghar, tinggal gitu kan, gampang merubah kenyataan. Itu. Ya kan begini Pak ya, misalnya ada perkembangan kekinian Pak ya, dengan adanya Menteri Purbaya satu itu aja ya. Jadi memang ini harus ada perubahan yang mendasar Pak. Ya mungkin bincang-bincangnya gitu, monggo Pak Kades ya, ini luar biasa, jangan punya ketua BUMDes ini ya. Semuanya beliaunya kemampuannya di bidang bisnis, terus manajemen mengelola ini luar biasa. Ini karena sudah ada ajan Pak ya, mungkin bisa kita sambung lagi Pak ya sebentar.